Hello guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Gue turun dulu. Ya, kali ini gue mau ngebanding-banding ke seperti Varel. Oh, Varel nggak boleh banding-banding ke ya. Gue mau ngebandingin nih di antara dua unit ini sama-sama XL7 terbaru yang baru launching banget dengan konsep yang baru ya, hybrid. Ini yang tipe Alpha yang paling mahal. Ini yang tipe Beta yang nggak semahal Alpha. Check this out. Gue mau ngomentarin dulu nih, banyak yang komen, Bang, kenapa sekarang pakai ilmu Naruto hilang-hilangan? Ya kan gue ngilangnya karena mau nge-review, bukan ngilang karena minjem duit terus ngilang. Udah, lanjut. Ini Alpha, ini Beta. Gue sekarang lagi ada di Suzuki SBT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi. Patokannya seberang terminal Pulau Gadung, gampang banget. Jadi kalau mau kesini boleh langsung ketemu aja sama Om Ricky. Dia kasih sesuatu yang bagus. Nanti ketahuan nih bagusnya. Nanti gue kasih lihat. Kenapa harus beli di dia? Wah. Terima dulu ya men, harga dulu ya. Pas harga gue nggak hafal men. Alpha Matic 304 900, Beta Matic 294. Selisih berapa tuh? 10. Oh, 10 ya? Iya 10 juta ya. Kenapa gue masih nanya? Ini selisih 10 juta guys harganya. Nanti setelah promo ya pasti sama, selisihnya pasti tetap 10 juta karena promonya kayaknya mirip-mirip. Ya walaupun 10 juta nggak begitu banyak ya untuk ukuran beli mobil ya. Ya walaupun buat gue 10 juta wah gede sekali. Tapi ya kalau lu punya duit yang lagi ada pembagian harus beli sana sini gitu, harus agak ngirit-ngirit, ini bisa jadi opsi nih. Lu beli ini dapat apa aja, beli itu dapat apa aja gitu ya. Dari bagian depan dulu, dari bagian atas sampai ke bagian engine hood dulu deh. Gue bisa bilang sama. Bahkan di bagian engine-nya pun sama aja, dua-duanya sama-sama pakai hybrid juga ya. Di bagian lampu pun sama. Model lampunya, desainnya, isiannya, jeroannya, teknologinya sama. Dia pakai LED multi reflektor, sudah ada di RL, ada udah auto juga. Jadi menurut gue sama. Ke bagian bawahnya lagi fog lampnya juga sama. Sama-sama masih pakai bohlam ya, halogen ya. Jadi belum LED. Tapi menurut gue mendingan itulah. Kalau LED kadang nggak nembus kabut. Grillnya sama baik. Woi, itu ke orang Bekasi saya. Ada logo Suzuki besar di bagian tengah sama. Jadi kalau yang bagian paling bawahnya lagi tuh dia kan ada flashy krum-kruman. Ini nggak dibikin blackout gitu ya, nggak yang ngedop. Walaupun dikombin sama dop ya di bagian grillnya tuh, dengan lubang-lubang yang cukup gede yang bikin sirkulasinya jadi lebih bagus sebenarnya untuk mesin. Terus ke bagian bawahnya juga sama, front bumpernya juga sama dibikin silver gitu. Jadi gue bisa pastikan dari bagian atas sampai ke bagian bawah di bagian depan ini tidak ada perbedaan. Engine-nya juga gue nggak usah buka lah, karena sama-sama aja 1500 cc, 4 silinder, outputnya di 106 PS, di 138 Nm. Jadi gue nggak usah bahas, disematkan teknologi hybrid di masing-masing mobil ini juga sama. Teknologi yang mengikutinya pun sama, seperti ada idling start stop, ada cruise control, ada hill hold control, banyak lah sebenarnya. Jadi di bagian depan masih sagem, sama. Sekarang ke bagian samping men. Gue mundur aja lah, ini makin sempit tahu ke belakang. Untung gue udah agak kurus. Amin. Lagi diet nih guys. Nah untuk kaki-kaki nih, ke bagian bawah dulu men. Tuh, ke bagian bawah juga gue nggak bisa bedain nih, karena ukurannya sama. Di ukuran 195/60, ringnya ring 16, sama aja. Pakai profil bannya pakai Dunlop. Terus di blackout gitu ya. Sebenarnya nggak cocok kalau gue bilang di blackout, di gray out. Karena sebenarnya ini bukan black, ini gray tapi dark. Jadi kesannya kayak hitam, padahal bukan. Tapi menurutku lebih baik begini daripada hitam doang. Kalau hitam, lama-lama kelihatannya jadi buluk. Kalau grey itu masih ada shiny-nya, masih ada apa ya? Ada cahayanya gitu kayaknya. Wih, sering wudhu dia ada cahaya. Pengeremannya pakai cakram, jadi udah sama-sama rapi. Ini masih belum ketemu perbedaan ya. Over fender gede sama, ada logo emblem VVT sama. Nah, baru ketemu perbedaannya. Perbedaan yang pertama di bagian samping, ketemu juga akhirnya di bagian spion. Spionnya sama sih, ada lampu sennya, dia sudah elektrik, sudah auto folding juga. Perbedaannya ada di bagian warna. Kalau di tipe Alpha yang paling mahal, dia di blackout. Karena mobilnya full sampai ke bagian atas, dia dibikin two-tone. Ini warna ivory, terus atasnya warna hitam. Begitupun semua warna. Untuk tipe Alpha semuanya dibikin two-tone kecuali warna hitam. Kenapa? Karena sama-sama hitam. Jadi percuma. Ya intinya gitulah perbedaannya. Dibikin two-tone. Makanya sampai ke bagian spion juga di blackout. Nah untuk tipe yang Beta ini dia nggak di two-tone, dia di one tone. Bukan, single tone bahasanya. Ya men ya?
Gue nggak pernah denger ada kata Wanton. Wanto ada temen gue. Dia warnanya dibikin sewarna body aja. Kalau untuk fiturnya sama-sama aja sebenarnya. Itu perbedaan pertama ya. Jadi warna dari spion sama dengan warna atas dari mobilnya nih dibikin two-tone. Itu dua perbedaan berarti ya? Dua berarti. Warna spion sama two-tone-nya itu. Oke, lanjut men ke sini. Di bagian handle pintu sama-sama pakai chrome dan sudah ada akses smart entry model pencet sama. Ke bagian bawah tidak ada side body molding, sama. Ke bagian bawah dikasih kayak side skirt warna silver seperti di bagian depan, sama. Jadi tidak ada perbedaan. Ke bagian atas bahkan sama ya, harusnya beda loh. Kenapa gitu? Karena sebenarnya di beta tidak ada talang air. Ini Alfa mah ada lengkap, tapi di beta aslinya nggak ada talang air nih. Tapi kenapa ada talang airnya? Karena mungkin belinya di Om Ricky. Nanti kita tanya aja sama Om Ricky, kok bisa begitu? Bagian atas sama-sama pakai roof rail, jadi sama. Terus men ke bagian belakang men. Tuh kan makin sempit. Loh deh. Kenapa harus ada efek suaranya gitu ya? Bagian ban belakang sama-sama masih pakai tromol, tidak ada perbedaan. Over fendernya juga sama. Sininya bagian sini juga sama. Bedanya tadi berarti bagian ini two-tone ya si Alfa ini. Jadi perbedaannya ini nih, ini harusnya nggak ada nih talang air, tapi sama Om Ricky diadain. Wah, gokil juga dia. Sekarang kita ke bagian belakang men. Aduh, kela liar kurang-kurang. Nah guys, ini bagian belakang nih. Ini yang Alfa, ini yang beta. Kita cari perbedaannya lagi. Di bagian Alfa, bukan gue salah-salah. Di Alfa lengkap lah ya. Ada spoiler belakang nih, rear upper spoiler atau topi belakang atau spoiler belakang atau main belakang lah. Enggak. Spoiler belakang nih, ada, dia lengkap. Ada juga ternyata. Aslinya nggak ada guys. Si beta ini sama kayak Jetta, dia nggak ada spoiler belakang kayak gini harusnya. Tapi kenapa ada? Mencurigakan. Nanti kita tanya sama Om Ricky. Udah dua tuh yang harusnya nggak ada tapi jadi ada. Kok dia bisa gitu ya? Sama-sama ada high mount stop lamp, ada washer, kacanya juga sudah sama-sama pakai defogger, ada wiper juga, ada list chrome-nya sama, blackout di bagian pilar tengahnya sini juga sama. Stop lamp-nya juga sama tuh. Dia nyala yang ya sesuai dengan karakter dia ya, XL7 ya, khasnya begini nih. Ada juga LED bar lengkap. Lalu logo Suzuki-nya besar sama. Nah, ini beda baru. Nah, kamera parkir. Kamera parkirnya di beta tuh cuma satu ya, tapi di Alfa ada dua. Jadi kalau mau dua, belinya Alfa. Kenapa ada dua? Karena yang satu lagi terkoneksi sama kaca spion tengah di bagian dalam. Smart mirror namanya, yang bisa nge-record seperti dashcam lah gitu. Depan belakang dia bisa berfungsi. Nice. Itu perbedaannya. Lalu ke bagian bawah tidak ada perbedaan lagi. Oh, ini ada. Ini ada emblem Alfa di sana, XL7 doang tuh. Ini XL7 Alfa, mana XL7 doang. Ada doang gitu, tulisan doang. Nggak ada ya? Nggak ada. Logo hybrid. Terus apa lagi ya men? Sensor parkir 2 titik sama mata kucing. Terus ini ada rear bumper sama model silver sewarna. Sekarang kita buka bagasinya. Nah, asal nama teu aya perbedaannya. Sama lah. Sini untuk dimensinya sama, untuk bagasi. Terus ada laci penyimpanan juga nih di bagian sini, sama situ juga ada. Jadi tidak banyak yang perlu dijelaskan di bagian sini. Sama persis. Ini juga bisa dibuka tuh. Untuk tempat penyimpanan di sana juga sama, pelipatannya 50-50 jadi bisa rata lantai juga. Nice. Yang nggak nice itu yang nonton tapi belum subscribe. Makanya belum subscribe, boleh subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya, kita ngobrol di komentar. Yang mau endorse nih, boleh endorse juga nih. All merek, all produk deh. Nomor gua ada di deskripsi, lo kontak aja. Sekarang kita mau ke dalam, kita bandingin dalamnya. Tapi gue masih penasaran nih sama talang air dan rear spoiler. Kita tanya Om Ricky dulu deh. Itu beneran cuma-cuma nggak sih? Kalau cuma-cuma, gue mendingan beli ini kayaknya. Nah guys, sekarang kita mau tanya langsung aja nih sebelum kita compare lebih jauh. Kira-kira promo dari Om Ricky apa lo Om? Apa kabar Om? Baik Om, alhamdulillah. Ini dia nih orang pusat. Di sini dia bos. Lalu dia punya preferensi warna-warna yang bagus. Ya. Bisa request. Bisa. Itu khasnya kan ya. Tapi sekarang gue mau tanya dulu Om, promonya apa nih Om? Ini kan beta nih baru nongol nih. Ya betul. Dan gue juga baru review sekarang nih. Promonya apa nih? Kalau untuk promo sih kita starting DP
Itu bisa DP 0% Om, tapi itu khusus PNS dan BUMN. 0%? 0 rupiah ya, tanpa DP. Nggak pakai DP? Nggak pakai DP. Itu khusus BUMN dan PNS ya, khusus Om. Cuma kalau untuk retail biasa itu bisa DP di angka 5 jutaan Om. 5 juta. 5 juta mah tanda jadi Om di tempat lain. Itu bisa DP Om. Total DP segitu doang. Total DP. Cuman pastinya angsuran juga mengikuti total DP Om. Tapi kan bisa dibicarakan kan? Bisa. Bisa dicari solusinya sama dia. Lu tenang aja, kontak aja dia langsung. Terus ini ada pertanyaan gua nih Om. Apa? Tadi udah gua review. Perbedaannya ternyata yang di sini harusnya nggak ada jadi ada. Kayak talang air, ada spoiler belakang. Nah itu spesialnya dengan beli sama saya Om. Oh gitu? Ya itu bonus Om. Bonus. Di luar promo yang tadi lu sebutin ya? Betul. Cuman itu khusus kredit ya Om ya. Ya, khusus jadi kredit ya. Kalau teman-teman yang mau kredit nih, mendingan jangan sia-siain nih kesempatannya. Kalau lu beli kredit, dia dapat ngasih promo tambahan nih. Betul. Full aksesoris. Full aksesoris tuh. Belum lagi lu bisa pilih warna. Betul. Warna yang nggak ada di katalog. Ya. Bisa request warna di tempat saya. Jadi karena dia orang pusat, dia punya akses yang lebih jauh, lu bisa pesen warna sesuai kemauan lo. Betul. Gitu. Betul. Jadi nggak cuman yang ada di katalog. Jadi kalau orang-orang yang out of the box nih, gue mau beli mobil tapi gue nggak mau sama orang, ini caranya. Betul. Cari warna yang aneh. Ada promo apa lagi Om? Nah kalau untuk promo yang lain sih kayak bunga 0%, itu khusus untuk tenor 1 tahun Om. DP minimalnya itu 50% Om. 50%. Nah untuk tenor juga bisa sampai dengan 8 tahun. 8 tahun. Untuk angsuran itu bisa di 3 jutaan juga Om. Oke. Syariah oke. Syariah oke Om. Jadi nggak syariah, KKB, apapun saya terima. Disebutin tuh KKB. Biasanya sales paling nggak mau tuh. Apapun Om. Lu mah apa aja lah. Apa aja. Yang penting ngebeli mobil sini. Betul. Dilayanin. Yang penting closing Om. Yang penting closing. Data dibantu juga kali. Data dibantu. Call 5 bisa. Wih, call 5 nih buat catatan ya. Ya. Call 5 itu udah paling busuk. Call 5. Itu bisa Om. Bisa. Bisa. Wah, data paling hancur pun dia bisa bantu. Nanti dibicarakan aja ya. Betul. Wow. Test drive. Test drive jadi nanti kita bisa jemput bola Om. Jadi kalau mau test drive bisa di rumah atau di kantor, nanti kita yang kesana Om. Jadi kalau di rumah malas, panas nih kayak sekarang. Tapi gue pengen test drive, kontak lu aja ya Om. Betul. Nanti mobil dianterin ke sana. Wah enak juga ya. Ada promo apa lagi Om? Ya paling sih kayak free jasa servis dan oli selama 3 tahun atau 50.000 km. Itu bukan jasa doang, ada oli juga? Ada oli juga. Gratis? Oli, filter oli juga Om. Oh filternya juga ya? Sama semuanya. Enak dong. Terus? Nah untuk promo-promo yang lain sih kayak R3 sih hampir sama sih Om. Untuk total DP-nya sih hampir sama sih kayak Excel 7. Gua dengar kemarin ada promo yang gede banget, mobil apa ya? Nah kebetulan kita ada promo Baleno Om. Oh iya Baleno ya? Nah Baleno itu diskonnya sampai dengan 55 juta manual. Ini lu nyebutin nih diskonnya? Gak apa-apa nih? Gak apa-apa. 55 juta? 55 juta. Jadi cash atau kredit. Enggak soalnya. Unit 2022 manual. Kalau sampai segitu, sepengetahuan gue ya, berarti harga Baleno bisa lebih murah dari mobil city car yang dulunya bekas LCGC. Betul. Wow. Harganya itu sekitar 210-an Om. Wah. Perok sebelah, hatchback yang lebih kecil dari itu, yang fituril di bawah itu di atas itu harganya. Iya, betul. Wah. Ini 210-an aja. Waduh. Gila. Dan mobilnya ada ya, ready ya? Ready. Warnanya kita tinggal silver, putih sama beige warnanya. Masih oke lah. Oke. Maksudnya bukan warna-warna yang nggak umum gitu. Ya. Masih warna-warna oke itu. Warna favorit kok Om. Wah, boleh juga tuh. Yang tuh. Itu bagus tuh. Ada lagi apa Om? Paling itu aja sih Om. Kalau bisa memang memang mau konsultasi nanti masalah hitungan itu nanti langsung ke saya aja Om. Boleh. Yang mobil buat cari duit juga tetap ada ya? Bisa. Untuk pickup itu DP itu di 3 jutaan Om. 3 juta malah? 3 juta. Cocok lah yang mau usaha, duitnya pas-pasan, beli mobil aja. Dia buat narik atau beli jualan tahu bulat mungkin. Udah, pokoknya nggak usah ragu-ragu lah, langsung ke Om Riki aja. Boleh datang langsung ke sini ke SBT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi ya. Betul. Patokannya seberang Terminal Pulau Gadung. Atau kalau males ya WA-an aja lah sekarang mah ya. Teleponan. Nanti saya langsung share lo Om. Fast respon ya. Betul. Fast respon. 25 jam Om. Waduh. Korupsi 1 jam sama dia. Oke, kalau gitu gua lanjut lagi. Siap Om. Thank you Om. Kita lanjut lagi. Come on guys. Nih guys, sekarang gua udah ada di interior. Ini di tipe yang beta ya. Jadi kita pengen cari tahu yang nggak adanya apa aja. Kita langsung periksa satu-satu aja kali ya. Kita mulai dari tempat duduknya. Tempat duduknya sama. Jadi nggak full kulit juga. Di bagian tengahnya tetap dipakein bahan fabric biar nggak panas kayaknya.
Jadi kulit-kulitnya tuh hanya di bagian sampingnya aja, sama bagian side supportnya gini. Sama di bagian headrest juga sama. Dia pakai model-model bahan leather gitu ya. Jadi sama, tidak ada perbedaan. Di bagian pengaturan juga sama, ada reclining, sliding, high adjuster, lengkap lah pokoknya. Di bagian door trim juga sama. Gue pikir di bagian bawah, ini bagian tengah sih, nggak dikasih ya, ternyata ada juga lengkap. Jadi sama-sama kayak yang Alfa, di sini plastik dikombinasi sama ada wood panel yang model dark charcoal gini sama list silver. Ada ini juga handle pintu chrome, terus di bagian armrest juga dikasih bahan fabric gitu ya, terus lempuk lagi. Auto di bagian driver untuk kaca nih, terus ada untuk pengaturan spion dan lain-lain lah. Jadi lengkap nih di bagian sini, sama, belum ada perbedaan nih. Bahkan di bagian sininya kayak ada manual leveling, vehicle stability control, atau electric stability program, apapun namanya lah, beda nama doang kadang-kadang. Ada idling start stop yang ngikutin hybrid, karena hybridnya sama. Jadi hybrid ini di beta sama di alpha tuh sama hybridnya. Lalu teknologi yang mengikutinya pun sama, seperti idling start stop yang bisa mesin mati ketika macet, ada tadi electric stability program, ada hill hold control yang bikin mobil lu tuh nggak turun ke belakang ketika ditanjakan. Ada apa lagi? Ada cruise control yang bisa ngunci kecepatan sehingga lu tidak perlu nginjek gas. Wih, lengkap ya. Itu sama ada. Belum nemu nih perbedaannya, men. Setirnya juga sama, flat bottom, ada bluetooth teleponi, ada pengaturan steering switch juga, bagian kiri untuk audio, belah kanan untuk cruise control. Lengkap. Lampunya sudah auto sini, ini wiper intermittent, bahkan di speedometernya pun sama, di bagian tengah ada MAD lumayan gede untuk indikator hybrid juga. Jadi lengkap ya. Belum nemu nih perbedaan, ada tweeter juga. Bahkan di bagian audionya, untuk audio menunya sama loh, yaitu menu makan malam. Wah, enggak, maksudnya menu ininya nih, ada Carbit Link, yaitu untuk mengkoneksikan smartphone lo ke audio. Itu lengkap loh. AC-nya pun bahkan sama-sama sudah auto climate ya, tinggal sekali pencet. Ini sama-sama ada laci penyimpanan terbuka, terus ada power outlet. Sini bahkan untuk tempat naruh minuman atau cup holdernya dia sudah terintegrasi sama AC. Jadi menurut gua nice. Belum ketemu perbedaan. Ini untuk transmisinya, untuk manual dia 5 percepatan nih, tuasnya seperti ini. Terus ada yang matic juga, maticnya juga masih konvensional. Wah, gue suka matic konvensional. Justru gue nggak suka CVT ya. Nggak tahu kalau lu gimana. Lu boleh komentar deh di kolom komentar. Lu lebih suka konvensional untuk transmisi ya, atau CVT? Sama alasannya kenapa? Kita bahas di sana. Handbrake mechanical, terus ini ada armrest yang bisa di-adjust ke depan. Oh, jadi dapat. Sama di sana juga ada. Cuma memang tempat penyimpanannya kecil tuh, nggak gede. Di sini juga sama nih, laci penyimpanan tertutup, masih buka ngagetin. Di sini ya gede ya, wood panel ya. Terus apa lagi ya, men? Oh, ini nih, kiri dan kanan. Oh, nggak ada belah sini, hand grip ada di sebelah kiri aja. Sun visor, sebelah kiri ada kacanya, kanan nggak ada. Ini dia. Akhirnya kita menemukan apa yang kita cari. Masa iya sih nggak ada perbedaan sama sekali gitu? Ada. Dan ini perbedaan yang menurut gue lumayan signifikan, guys. Jadi, di tipe beta ini tidak ada spion tengah yang terintegrasi dengan kamera parkir dan dashcam. Di Alpha, dia ada namanya Smart E-Mirror. Jadi ketika mobilnya nyala, dia udah otomatis record ke depan dan record ke belakang. Bahkan tampilannya lu bisa split di bagian kacanya. Lu mau setengah ke depan, setengah ke belakang, atau full ke belakang aja, atau full ke depan aja. Dan bahkan ketinggian kameranya lu bisa diatur dari sini. Jadi untuk arah sorot kameranya lu bisa atur juga. Mau ke atas, sombong, ke tengah biasa aja, atau ke bawah bijaksana. Woi, seperti padi. Dia makin merunduk, tapi wah deh. Wah, pesan moral. Anjay, apa ini? Itu bedanya. Jadi bedanya ada di bagian Smart E-Mirror. Kalau di bagian luar, sejatinya, sih bahasa sejatinya, men. Gue kayak guru-guru sejarah. Jadi sebenarnya perbedaannya di bagian luar itu ada di bagian rear upper spoiler di bagian belakang, topi belakang, sama itu tuh talang air. Itu juga berbeda. Sama ini nih, tuton, atapnya dibikin tuton. Itu perbedaannya. Tapi tadi sama Om Ricky gila ya, dikasih rear upper spoiler cuma-cuma, talang air cuma-cuma. Goks. Bagian belakang baris kedua gue nggak usah jelasin karena sama aja, tidak ada perbedaan. Sama-sama untuk 3 orang di bagian baris kedua dan 2 orang di bagian baris belakang, dan baris belakangnya bisa dirata lantai untuk bawa barang lebih banyak. Nice, sama-sama double blower. Jadi bagian belakang dipastikan semuanya sama. Perbedaannya tadi yang udah gue sebutkan ya itulah. Nah sekarang tinggal lo pilih, beda 10 juta perbedaan itu tadi, pilih yang mana? Terserah deh.
Nah guys, gimana? Anda pilih yang mana? Aku pilih yang mana? Asik. Banyakan dangdut nih gua. Mau Alfa dengan preferensi artinya lebih mahal 10 juta atau ini lebih murah 10 juta. Tipe beta terserah. Duitnya kan punya lu juga, lu bisa ukur-ukur lah lu mampunya yang mana gitu. Kalau mau tanya langsung aja ke Om Riki ya, atau datang ke sini ke SBT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi seberang Terminal Pulau Gadung. Gitu guys. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse nih silahkan, all merek, all produk, boleh kontak gua, nomor gua ada di deskripsi. Kita ngobrol-ngobrol di situ untuk yang mau endorse. Yang mau beli mobil mah ke Om Riki aja, jangan ke gua. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.